Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu lagi dengan Bu Anita pada mapel kejuruan ya untuk desain komunikasi visual. Nah, kali ini untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang editing. Jadi editing di Word kemarin kalian sudah membuat tugas-tugas ya, biar nanti kedepannya kalian dalam membuat tugas kalau misalnya pas editing juga bagus gitu. Nah, di sini nanti biar kita tahu caranya bagaimana kopas atau copy paste itu tidak hanya kopas saja caranya. Nah, di sini Bu Anita akan mencoba mencari di Google ya kaitannya tentang technopreneurship ya, karena kemarin kan kita belajar tentang technopreneurship. Nah, tentang technopreneurship, misal nanti kalian ada tugas membuat artikel atau membuat semacam makalah tentang technopreneurship, kalian juga tahu bagaimana cara mengedit dokumen dengan baik. Nah, di sini Bu Anita mau ambil salah satu saja di sini yang sudah ada. Misalnya di sini saya pakai yang pertama di Google tentang apa itu technopreneurship. Nah, anak-anakku, di sini kita mencoba membuka artikel yang ditulis oleh Mbak Nadia Rahmalia. Nah, ketika kita membuka seperti ini ya laman yang ada di Google, pastikan kalian juga tahu apa yang akan kalian kopas. Jadi jangan asal kopas gitu. Nah, misal nanti ada pertanyaan atau mungkin kalian ada penugasan tentang kamu harus membuat artikel tentang definisi atau pentingnya apa, contoh, dan mungkin tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh dunia yang ada di dunia tentang technopreneurship itu siapa saja. Nah, contohnya seperti ini, dan kita bisa buka MS Word. Kemudian kita pakai blank dokumen. Nah, ketika kalian membuka blank dokumen seperti ini, blank dokumen itu berarti dokumen yang masih kosong. Harapan saya kalian sudah familiar ya dengan aplikasi ini. Jadi nanti kita tinggal sedikit-sedikit saja untuk belajar gitu. Pastikan di tab Home ini kalian memilih yang no spasi. Kemudian ketika kalian mau kopas ya, kalian boleh ya atur dulu kalian kertasnya apa yang digunakan. Kita pakai tab layout, kemudian kita pakai margin, custom margin, kita tentukan kertasnya. Nah, untuk kertas di sini biasanya pakainya ada A4 sama F4. Untuk A4 di sini size-nya 21 x 29,7 cm. Sedangkan kalau F4 kita bisa pakai F4 itu biasanya 21 cm dikali 33 cm. Nah, selanjutnya setelah kalian tentukan ukuran kertas, tinggal F4 ya, kita cari F4. Kalau nggak ada ya kita custom size saja. Pakai custom size, kita tentukan ukurannya. Kita pakai marginnya, kita atur margin. Untuk pengaturan margin di sini kita pakai 2,5 yang sudah ditetapkan. Bisa juga di sini kalian buat 3, atau kalau misalnya mau dijilid ya, kalau mau dijilid itu berarti sebelah kiri atau left itu bisa kalian juga buat 3. Jadi dia nanti ada batas penjilitan biar tidak kepotong gitu. Kemudian kalian juga harus tentukan nih apakah orientasi kertasnya landscape atau portrait. Kalau saat ini kita pakai yang portrait, jadi yang tegak ya, bukan yang miring gitu. Coba kita lihat, kita oke. Nah, seperti ini.
kita sudah nyeting dulu, kemudian barulah kita jangan lupa kita simpan Ctrl S, shortcutnya Ctrl S. Kemudian kita cari kita mau menyimpan di mana, di folder apa atau di lemari apa. Nah, misal di sini kita mau pakai di D atau C, ini seperti lemari, jadi kita menyimpan datanya itu di lemari ini nih. Kalau sekarang saya coba deh pakai yang di dokumen saja, nanti biar mudah. Contoh, saya kasih nama contoh ya. Kemudian saya simpan, Technopreneurship aja. Ya, seperti ini, saya save. Nah, kemudian kita tinggal kopas. Setelah kita kopas, kita lihat dulu ya ke halaman ini, ke halaman yang mau kita kopas. Nah, ketika kita kopas, kita juga harus baca dulu artikel apa sih yang perlu kita copy paste, jangan asal kopas saja. Misalnya yang ditanyakan adalah definisi technopreneurship. Nah, berarti yang kita cari ya tentang itu. Nah, ketika di sini misalnya technopreneurship adalah ini ya, entrepreneurship dalam bidang teknologi, di mana keahlian yang dibutuhkan tak lagi hanya wirausaha, tapi juga pengetahuan akan teknologi mutakhir. Nah, di sini kita bisa copy paste, Ctrl C, kemudian kita buka di Word-nya, Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi, copy paste lagi. Pentingnya technopreneurship. Kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya, nah, kita bisa nih misalnya ini kepake semua ya, misalnya ini kepake semua. Kita ambillah sampai 6 ya. Di sini ada 1 sampai 6. 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita copy, kemudian kita paste, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kebanyakan dari kalian dalam mengerjakan tugas yang saya berikan kemarin itu ya seperti ini. Jadi tinggal kasih saja nama, nomor, kelas. Nama, nomor, kelas. Selesai. Padahal tidak seperti ini yang saya inginkan. Jadi yang diinginkan adalah bagaimana kalian bisa terampil dalam mengedit di Microsoft Word. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat bagaimana saya mencoba untuk merapikannya. Nah, tadi Bu Anita sudah save ya, sudah simpan. Di sini namanya filenya adalah Technopreneurship. File save. Ini digunakan untuk menyimpan. Kalau save as itu digunakan untuk menyimpan dengan nama yang berbeda. Misalnya diganti Technopreneurship 1, berarti nanti namanya itu adalah menyimpan dengan nama yang berbeda. Selanjutnya kita coba editing. Setelah tadi untuk layout atau lembar kertasnya sudah kita edit, sekarang kita coba. Nah, di sini pertama kalian bisa ambil Ctrl A, kemudian kalian klik tab Home, kalian pilih no spasi. Ya. Nah, kok bubar? Mungkin kan kalian bertanya seperti itu. Nah, di sini adalah PR kita untuk mengedit gitu. Langkah pertama adalah kalian bisa rata kanan kiri dulu. Seperti ini. Perhatikan bedanya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia kelihatan hancur. Tapi yang pertama kita rata kanan kiri dulu. Kemudian setelah itu baru kita edit. Ctrl A lagi digunakan untuk memilih semua. Kemudian kita pilih teksnya. Teksnya apa? Arial. Arial untuk size normal itu adalah 12. Kemarin ketika saya cek di tugas kalian itu masih banyak sekali.
yang menggunakan font itu ada yang terlalu kecil. Misal ada yang menggunakan fontnya 10. Ini kan nanti kesulitan dalam membaca. Kemudian ada yang menggunakan size-nya ada yang 20. Ini juga terlalu besar. Jadi ketika kita membuat sebuah artikel atau tugas itu, font standarnya adalah 12. Tolong diingat. Kemudian gunakan jenis font yang mudah dibaca. Contohnya adalah Arial. Nah, selain Arial ada juga sih misalnya Calibri juga boleh, atau Times New Roman juga boleh, atau Tahoma. Yang penting keterbacaannya jelas. Jangan sampai kalian membuat tugas menggunakan jenis font yang misalnya seperti ini. Kan susah kita membaca ya. Bedakan dengan yang ini tadi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita tinggal cek. Ketika kita lihat kok susunannya masih belum rapi, lah di sini peran kita dalam hal editing. Misalnya di sini technopreneurship. Kata pertama, huruf pertama dalam satu kalimat itu menggunakan huruf besar. Jadi kita terapkan juga mata pelajaran bahasa Indonesia yang sudah kalian pelajari. Jadi kita belajarnya tidak hanya satu mapel ya, jadi kalian combine dengan mapel yang lain. Misalnya seperti ini. Karena technopreneurship itu ada bahasa asing, dia adalah bahasa asing, maka di sini kita pakai italic. Nah, ini sesuai dengan tata bahasa yang ada. Nah, di sini istilah-istilah asing itu wajib kalian italic. Selanjutnya, di sini ada poin pentingnya technopreneurship. Kalian bisa bold atau Ctrl B. Untuk selanjutnya, okelah di sini sudah bagus ya. Beberapa manfaat yang membuat technopreneurship itu penting. Ini kan ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3. Tapi di sini masih kurang rapi. Bagaimana cara merapikannya? Kita blok sampai 6 ya. Kemudian kita pilih bullet and numbering. Di sini ada bulat. Bulat itu ya bulat-bulat. Kalau numbering berarti dia angka. Oke, kita pilih angka. Nah, seperti ini. Mau angka atau bulat kita bedakan ya. Kalau misalnya bulat seperti ini. Nah, kita pakai angka saja biar memudahkan kita. Tadi kan ada 6 ya. Nah, gunakan fasilitas ruler untuk merapikan dokumen. Ini ya. Kalau misal di komputer kalian tidak ada fasilitas ruler, cara memunculkannya adalah di tab view, kemudian kalian centang ini yang tulisan ruler. Nanti dia akan muncul. Nah, selanjutnya di sini tadi kan poin-poinnya ada 6. Yang pertama misalnya menciptakan lapangan kerja, kita bold. Setelah itu yang di bawah yang nggak kepake kita del. Ini kan tadi keterangannya. Nah, technopreneurship itu manfaat yang nomor 1 adalah menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Ini juga poin, jadi kita bisa bold. Kita del yang tidak kepake. Kemudian di sini diversifikasi dan desentralisasi bisnis. Kita bold lagi, kita bisa pakai shortcut Ctrl B. Selanjutnya, ini kan penjelasan-penjelasan ya. 4. Adanya perkembangan teknologi. Ingat, karena technopreneurship tadi bahasa asing, maka kita harus pakai italic. Technopreneur, kita pakai italic. Ya, kita belajar tidak hanya pelajaran kejuruan saja, tapi kita juga belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari di sini. Selanjutnya yang terakhir mendorong kewirausahaan. Nah,
Mungkin seperti ini udah lebih rapi ya. Nah, untuk selanjutnya kalau misal masih kurang rapi, kita rapikan lagi. Apa yang kurang rapi di sini? Kita bisa lihat di sini, oh peningkatan ekonomi belum di bold. Selanjutnya, ini kan kita pakai spasi ya, line spasinya kita pilih saja. Tapi coba kita pakai Ctrl A. Ctrl A, kemudian kita pilih spasinya, misal spasi 1. Nah, kalau spasi 1 dia akan kelihatan terlalu jejeluyel, kalau dibilang terlalu rengket. Nah, kita coba pakai 1,15. Kalau sekiranya ini masih kurang bagus, kita pakai yang 1,5. Nah, ini lebih enak dibaca ya. Kemudian kita tinggal cek and recheck nih kata-kata yang digunakan di sini. Kira-kira sudah pas atau belum, sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya sudah oke, ya kita tinggal kasih identitas selesai. Nah, seperti ini. Ingat, untuk kata-kata asing kalian harus italik ya, mengitalik online seperti ini. Nah, di sini untuk pentingnya technopreneurship ada 6. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. 2, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. 3, diversifikasi. 4, perkembangan teknologi. Kalau posisi seperti ini kita enter ya. Kemudian 5, peningkatan ekonomi. 6, mendorong kewirausahaan. Nah, kira-kira ini yang paling bawah nih kepake nggak nih? Nggak kepake kan? Kita coba del. Nah, seperti ini. Technopreneurship. Nah, seperti ini. Ini sudah lebih baik. Jadi kita tidak asal kopas. Jadi kita sudah edit. Kemudian perhatikan di sini. Saya paling risih kalau di sini itu tidak pakai rata kanan kiri. Jadi kesannya kurang rapi. Biasakan kalian harus menggunakan rata kanan kiri. Seperti itu anak-anak. Mungkin ini ya yang kita pelajari untuk hari ini, editing di Microsoft Word. Untuk selanjutnya tinggal memberi nama saja. Kan sudah selesai. Kalian bisa kasih halaman, caranya di insert, bisa di footer atau header. Kalau misalnya di header berarti dia di sebelah atas. Kalau misalnya di footer dia di sebelah bawah. Kasih halaman 1, kemudian ini halaman 2. Bagaimana cara menyimpan di file PDF? Caranya adalah file, save as. Kita pakai yang di dokumen saja biar sama dengan tadi. Kita tinggal save as time. Di sini kita pilih PDF. Kita simpan. Nah, sudah jadi. Seperti ini ya. Di sini di Explorer juga ada. Nah, ini file Word, ini file PDF-nya. Untuk judul, misal kalian mau memberikan nama judulnya adalah tugas 1. Misal di sini kita kasih tugas 1 technopreneurship. Ya, seperti ini. Untuk judul, biasakan kalian berikan size yang di atas 12. Nah, jadi nanti biar agak lebih kelihatan, jangan sama. Nah, seperti ini. Misal namanya kita kasih nama Vivin. Misalnya seperti ini. Nomor 14 misalnya 10 multimedia 1 misal ya. Seperti ini.
perhatikan untuk pemberian nama ini juga harus diperhatikan. Kalau misal pemberian nama, kalian belajar bahasa Indonesia memberi nama yang baik dan benar, huruf pertama harus huruf besar atau kita pakai huruf besar semua, ini lebih oke. Di sini kalau misal kalian mau membuat background, dikasih color, bisa. Caranya adalah pakai desain, kemudian kalian pakai page color. Nah, kalian bisa kasih warna. Misalnya warnanya biru muda atau kuning atau abu-abu tapi yang bagus. Nah, seperti ini. Dia akan terlihat lebih rapi. Kita save lagi, file, save as. Dokumen di PDF. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita lebih enak melihat atau membacanya. Nah, kalau seperti ini nanti harus di enter deh. Jadi biar rapi seperti itu. Diversifikasi, desentralisasi, ini pakai italic. Gitu ya. Kemudian kita lihat untuk page-nya juga sudah masuk. Nah, mungkin ini anak-anak yang bisa saya sampaikan. Jadi biar kalian ada sedikit ilmu, semoga bermanfaat ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, kemudian komen di link channel YouTube-nya Bu Anita. Jadi nanti kalian ketika ada materi-materi yang terbaru, pastikan tidak tertinggal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.